Shalom, Shalom. Tuhan Yesus sudah mendati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Juli 2024. Yang saya dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Ayat yang ke-43. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juli 2024, di Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Jadi Saulus ini dia mengancam murid-murid Tuhan. Ya. Apabila siapa yang mengikuti Tuhan Yesus, dia membunuhnya. Ya. Ini kejahatan Saulus ini. Ya. Yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Tapi pada akhirnya juga di perjalanan Tuhan tangkap dia juga. Dia reba, ya. Matanya buta selama 3 hari. Ya. Karena dia mau lebih jahat lagi. Ya. Makanya Saulus itu diganti menjadi Paulus. Ya. Itu ceritanya Bapak Saudara. Ya, jadi kejahatan manusia ada batasnya. Ya, dibatasi. Ya. Kalau lewat dari batas itu ya pasti meninggal. Ya. Jadi Tuhan menangkap Saulus ini menjadi orang benar, namanya diganti dengan Paulus. Jadi Saulus menjadi Paulus. Ya. Dari aksi kejahatan untuk membunuh, membantai orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita jangan menoleh ke belakang. Ya Bapak Saudara, ya harus benar sungguh-sungguh. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, jadi ini firman Tuhan yang mengingatkan kita semua. Ya, di Kisah Para Rasul 9. Kemudian kita baca lagi di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu ini Tuhan pakai Petrus luar biasa. Ya, Tabita ini sudah mati, tetapi kan hasil doa dari Simon Petrus kepada Tuhan Yesus, sembuhlah anak ini. Ya, ini luar biasa itu. Kesembuhan hanya datang dari Tuhan Yesus. Ya, bukan dari siapa-siapa. Ya, jadi Rasul Petrus ini luar biasa juga, dipakai oleh Tuhan. Ya, menyembuhkan Tabita ini. Bangkitlah Tabita, membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Dia buka matanya, dia melihat Petrus, dia bangun dan duduk. Ya, puji Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ini luar biasa. Ya, jadi tersiarlah kabar itu, ya, tentang Petrus itu, ya, di seluruh Yope. Ya, dan orang-orang Yope menjadi percaya, ya, kepada Tuhan karena mujizat yang terjadi itu. Ya, orang mati, ya, didoain oleh Simon Petrus sembuh. Ya, namanya Tabita. Ya, jadi seluruh orang Yope percaya, ya, bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Ya, maha segala-galanya.
kita yang ada sekarang ini juga Bapak Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu nyata, Maha segala-galanya, Maha Pencipta, Maha tahu, menghakimi orang yang bersalah. Kita tidak pantas menghakimi kecuali itu ada waktunya Tuhan untuk menghakimi. Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa, Dia Maha adil. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus. Kemudian di ayat yang terakhir Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-43. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Jadi Petrus ini tinggal beberapa hari di Yope. Ya. Karena dia menjalankan misi. Ya, menjalankan misi itu. Kabarkan firman Tuhan. Karunia-karunia yang ia dapat. Orang sakit sembuh. Firman Tuhan diberitahukan. Ya. Saya menjadi hamba Tuhan, saya patut bersyukur bisa mengabarkan firman Tuhan. Walaupun saya orangnya lebih banyak dosa daripada saudara, tetapi Tuhan masih mau pakai saya dan memilih saya. Ya. Jadi Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Ya. Di rumah seorang yang bernama Simon. Ya. Bernama Simon, seorang penyamak kulit. Tinggallah Petrus di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Jadi puji Tuhan, ya. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Saya hari ini puji Tuhan, ya. Baca Alkitab sudah 11 hari. Ya. Dan saya sudah sampai di perjanjian baru. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu kuasa Tuhan, itu kuasa Tuhan nyata. Ya. Saya biasanya baca 17 hari selesai, Kejadian sampai Wahyu, 16 hari selesai. Itu karena Tuhan. Ya, libatkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Mujizat hanya datang daripada Tuhan. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 24 Juli 2004 di Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-43. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.